warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpianti Artamepia Kania Putri dengan NIM 607052300023 dari kelas 4702. Saya di sini akan mempresentasikan modul 9 dengan judul Teknik Solder Uap, Soldering dan Desoldering. Teknik reparasi komponen kecil berbeda perlakuannya dengan teknik reparasi perangkat elektronika dengan kaki komponen besar yang mudah untuk melepaskan solderannya. Perangkat khusus untuk mengangkat komponen kecil seperti SMD dan BGA ini dibutuhkan solder uap bertemperatur tinggi. Solder uap adalah alat yang berfungsi untuk mengangkat, menempelkan, serta menyolder kembali komponen IC, baik IC CMD, kelabang, BGA, bola-bola timah, atau komponen-komponen kecil yang lain. Suhu serta tekanan udara dari solder uap mesti jadi perhatian, supaya tidak mengakibatkan kerusakan PCB di dalam pemakaian solder uap. Dibutuhkan ketelitian, kecermatan, kesabaran, serta ketepatan. Bagian-bagian pada solder uap yaitu ada 4. Yang ke-1 ada tombol on-off, berfungsi sebagai pengatur kerja alat. Kedua, pengatur pemanas, berfungsi sebagai pengatur uap panas yang dikeluarkan oleh solder uap. Ketiga, ada pengatur udara, berfungsi sebagai pengatur angin yang membawa hawa panas dari solder. Keempat, ada mata solder, berfungsi sebagai ujung dari penghantar udara panas. Bagian-bagian dari solder uap yaitu ada 5. Ke-1 ada tombol on-off sebagai pengatur kerja alat. Kedua, ada pengatur panas yang berfungsi sebagai pengatur uap panas yang dikeluarkan oleh solder uap. Ketiga, ada pengatur udara yang berfungsi sebagai pengatur angin yang membawa hawa panas dari solder. Keempat, ada mata solder, berfungsi sebagai ujung dari penghantar udara panas. Cara memegang solder uap berbeda dengan memegang solder konvensional. Cara untuk memegang solder uap harus tegak lurus terhadap komponen targetnya. Pada alat tersebut, aliran udara panas dapat diatur dengan 2 pengaturan, yaitu 1. Pengaturan suhu atau temperatur panas yang akan dikeluarkan lewat moncong kecil di ujung solder uap, dan pengaturan kekuatan hembusan aliran udaranya. 2. Ada pengaturan secara linear dengan satu sama lain. Semakin tinggi temperatur suhunya, maka aliran panas yang dipancarkan akan semakin kuat, bahkan akan bertambah kuat lagi panasnya apabila tekanan udaranya ditingkatkan. Cara penggunaan solder dianjurkan menggunakan tangan kanan untuk memegang solder. Kemudian dilarang bergetar dalam memegang solder. Ada 5 aturan panas dan tekanan udara solder uap yang harus diperhatikan. 1. Untuk menghilangkan cairan itu udah di 100 sampai 200 derajat, tekanan udaranya 8. Untuk memanaskan atau mencairkan timah dari posisi atas 350 sampai 400 derajat, tekanan udaranya 3. Kemudian mengangkat serta menempatkan komponen 350 sampai 400 derajat, tekanan udaranya juga 3. Terus ada mengangkat fleksibel dari PCB itu 250 sampai 300 derajat, tekanannya 3. Yang kemudian terakhir ada mengangkat komponen plastik itu aturan suhunya 250 sampai 275 derajat, tekanan udaranya 3. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada solder uap, pinset, komponen relay, penjepit PCB, solder mask, alkohol dan sikat gigi, tisu, workbench insulation, soldering assist toolset, soldering pump, sama plugs. Kemudian ada 5 tahap pada saat proses soldering menggunakan solder uap. Yang pertama ada persiapan.
Siapkan komponen yang akan disambungkan dan pastikan permukaan bersih dari kotoran atau oksidasi. Siapkan juga soldering iron, dan perlengkapan keselamatan yang diperlukan. Kedua, ada pemanasan. Nyalakan stasiun solder uap dan biarkan mencapai suhu operasional yang tepat sesuai dengan jenis solder yang digunakan. Ini memastikan soldering iron dan uapnya siap digunakan. Kemudian ada penyemprotan uap. Saat soldering iron bersentuhan dengan solder, uap panas yang dihasilkan membantu melelehkan solder. Penyemprotan uap ini memungkinkan solder untuk merata dan menempelkan pada permukaan logam yang akan disambungkan. Keempat, ada melelehkan timah. Uap panas dari soldering iron melelehkan timah pada soldering, menciptakan titik cair yang menyebar di sekitar permukaan logam yang dipanaskan. Kemudian, 5. Ada penyatuan komponen. Setelah timah meleleh, komponen-komponen yang akan disambungkan ditempatkan bersamaan. Permukaan logam yang telah terpapar oleh solder yang cair akan menyatu saat solder mendingin, membentuk sambungan yang kuat antara komponen-komponen tersebut. Setelah selesai, biarkan sambungan pendingin sebelum menggunakan atau memindahkan komponen yang disolder. Pastikan untuk memeriksa sambungan secara visual untuk memastikan bahwa penyambungan telah terbentuk dengan baik dan kuat. Setelah itu, next ada desoldering uap. Desoldering menggunakan solder uap adalah teknik penghapusan timah dari sambungan elektronik dengan menggunakan uap panas dari solder yang dicairkan. Proses ini memanfaatkan aliran uap panas yang dihasilkan oleh stasiun desoldering uap untuk melelehkan timah yang ada pada sambungan elektronik, yang kemudian digosok atau dibersihkan menggunakan solder wick. Desoldering adalah proses untuk menghilangkan solder dari sambungan atau komponen elektronik. Ini sering diperlukan ketika kita mengganti atau memperbaiki komponen elektronik yang sudah ada tanpa merusaknya. Ada beberapa metode yang digunakan untuk desoldering. Salah satunya adalah menggunakan solder uap, yang juga dikenal sebagai desoldering menggunakan solder uap. Dalam desoldering menggunakan solder uap, alat yang digunakan disebut desoldering station atau desoldering gun. Alat ini biasanya terdiri dari pompa vakum yang menghasilkan uap panas untuk melelehkan solder yang ada pada sambungan atau komponen elektronik. Uap panas yang dihasilkan akan menguap solder, dan pompa vakum akan menarik uap tersebut bersama-sama dengan solder yang meleleh, meninggalkan sambungan atau komponen yang bersih. Proses desoldering ini membutuhkan keterampilan dan ketelitian yang sama seperti dalam proses soldering. Suhu dan waktu pemanas harus diatur dengan hati-hati agar tidak merusak komponen yang sensitif. Selain itu, penggunaan alat desoldering juga harus dilakukan dengan tepat agar tidak menyebabkan kerusakan pada papan sirkuit atau sambungan lainnya. Kemampuan desoldering sangat penting dalam dunia perbaikan dan pembuatan elektronik. Dengan menguasai teknik ini, seseorang dapat dengan mudah mengganti atau memperbaiki komponen elektronika tanpa perlu mengganti seluruh papan sirkuit atau perangkat elektronik. Hal ini dapat menghemat waktu, biaya, dan upaya dalam melakukan perbaikan untuk penggantian komponen. Dengan demikian, desoldering adalah keterampilan yang sangat berharga bagi siapapun yang terlibat dalam bidang elektronik, baik sebagai hobi maupun sebagai profesi. Dengan memahami dan menguasai teknik desoldering menggunakan solder uap, seseorang dapat menjadi lebih efisien dalam melakukan perbaikan atau pembuatan elektronik, serta menghasilkan hasil yang lebih baik secara keseluruhan. Kelebihan desoldering yaitu
Desoldering memungkinkan pengguna untuk menghapus solder dengan presisi tinggi, memungkinkan penggantian atau perbaikan komponen elektronika dengan akurasi yang tinggi. Kemudian, dibandingkan dengan metode manual seperti menggunakan solder wick atau solder pump, desoldering menggunakan solder uap dapat lebih efisien dengan cepat dalam menghapus solder dari banyak sambungan secara bersamaan. Kemudian, metode desoldering dapat membantu mengurangi resiko kerusakan pada komponen atau sirkuit sekitarnya karena meminimalkan pemanas yang diterapkannya pada area kerja. Dengan desoldering, kemampuan elektronika yang dihapus dapat dipertahankan dengan digunakan kembali, pengurangan limbah elektronik, dan biaya penggantian komponen. Lalu, kekurangan desoldering yaitu biaya alat. Perangkat desoldering seperti desoldering station atau desoldering gun memiliki biaya awal yang tinggi, membuatnya menjadi investasi yang signifikan bagi individu atau bisnis kecil. Kedua, desoldering membutuhkan keterampilan dan pemahaman yang baik tentang teknik yang tepat, serta pengaturan yang benar pada perangkat desoldering, yang dapat memerlukan waktu untuk dipelajari dan dikuasai. Jika tidak dilakukan dengan hati-hati, desoldering dapat menyebabkan kerusakan pada komponen elektronik atau papan sirkuit, terutama jika terlalu banyak panas diterapkan atau jika alat desoldering digunakan secara tidak benar. Pembersihan. Setelah desoldering, serpihan solder dan residu solder dapat Setelah desoldering, serpihan solder dan residu solder dapat tertinggal di sekitar sambungan atau komponen yang memerlukan pembersihan tambahan untuk memastikan kualitas koneksi yang baik pada saat mensolder komponen baru. Alat yang diperlukan pada saat desoldering yaitu desoldering station, alat utama yang digunakan untuk menghasilkan uap panas dan menghisap solder dari sambungan atau komponen elektronik. Desoldering station biasanya terdiri dari pompa vakum dan unit pemanas yang terpisah. Sementara desoldering gun adalah alat yang terintegrasi yang memiliki fungsi yang sama. Kemudian ada pinset, digunakan untuk memegang komponen elektronika yang telah dilepas dari papan sirkuit setelah proses desoldering selesai. Kemudian ada solder wick untuk membersihkan timah yang menempel di papan PCB. Proses desoldering menggunakan solder uap melibatkan beberapa langkah yang mirip dengan soldering menggunakan solder uap. Namun, dengan tujuan menghilangkan solder yang sudah terpasang, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, pemanasan. Pertama, pemanasan stasiun solder uap hingga mencapai suhu operasional yang tepat untuk desoldering. Ini biasanya membutuhkan beberapa menit agar mencapai suhu yang diperlukan. Kemudian 2, ada penyemprotan uap. Setelah stasiun solder uap mencapai suhu yang tepat, uap panas akan dihasilkan saat soldering iron bersentuhan dengan solder yang akan dihilangkan. Uap panas ini membantu melelehkan solder yang ada di permukaan komponen elektronik atau sambungan. 3, ada pembersihan. Setelah solder meleleh, gunakan alat desoldering seperti solder wick atau pompa vakum untuk menghilangkan solder yang meleleh dari permukaan itu. Ini memungkinkan untuk mengangkat solder secara efisien dari komponen atau sambungan. Setelah proses desoldering selesai, pastikan untuk membersihkan permukaan yang telah disolder dan memastikan tidak ada sisa solder yang tersisa atau mengganggu.
Ini akan memastikan bahwa sambungan baru dapat dibuat dengan baik jika diperlukan. Hasil soldering dan desoldering. Pada gambar pertama itu terdapat PCB dan 5 komponen yang menempel pada PCB yang telah disoldering menggunakan solder uap. Saya membutuhkan waktu yang cukup lama karena ini komponen yang warna kuning ini ngelupas, belum merekat dengan sempurna. Kedua itu hasil dari desoldering. Pada papan PCB, komponen-komponen yang menempel tadi itu dilepas menggunakan solder uap menggunakan suhu 350 sampai 400 derajat. Kemudian setelah komponen terlepas itu kami membersihkan sisa-sisa timah yang menempel pada PCB ini menggunakan solder wick, digosokkan sampai sisa-sisa timah ini menghilang. Kemudian next ada kesimpulan. Melalui praktikum, saya sebagai praktikan memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dalam pengoperasian peralatan soldering dan desoldering, memperbaiki sambungan, dan menghapus solder dengan presisi tinggi. Saya dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang proses soldering dan desoldering menggunakan solder uap, termasuk pemahaman tentang suhu yang tepat, menggunakan alat-alat yang sesuai, dan langkah-langkah keselamatan yang diperlukan. Modul 9 ini memberikan kesempatan kepada praktikan untuk memahami pentingnya keselamatan dalam pelaksanaan soldering dan desoldering, dan penggunaan alat yang baik dan benar pada saat melakukan soldering dan desoldering. Hal ini meliputi pemahaman tentang resiko panas, ventilasi yang tepat, dan penggunaan alat pelindung diri untuk berjaga-jaga. Terima kasih atas perhatian Anda hari ini. Saya harap presentasi ini telah memberikan wawasan yang berharga dan membantu Anda dalam memahami proses desoldering dan soldering menggunakan solder uap. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.